Proses steaming milk untuk perpaduan susu dengan latte ataupun cappuccino secara garis besar itu ada 3 langkah atau 3 step dalam menghasilkan hasil yang ideal. Langkah-langkah yang diperlukan pertama, sebelum kita lakukan 3 langkah tersebut adalah pertama, kita pastikan dulu susu itu jenisnya kita sudah pilih susu pasteurisasi dengan suhu yang dingin dan juga tempat jaknya yang bersih. Setelah itu baru kita cek aliran uap yang ada dalam mesin espressonya dan kita perlu buang supaya air yang tertinggal itu terbuang dan hanya uap nanti yang akan kita gunakan untuk proses pertama adalah stretching, menghasilkan busa atau foam dengan bantuan uap yang dari mesin espresso. Terus yang kedua adalah rolling. Rolling adalah memecah partikel-partikel yang kemungkinan masih besar, busa-busa yang besar itu terpecah menjadi kecil-kecil dengan cara menempatkan uap panas wand-nya itu di pinggir. Nanti kan kita praktekkan. Sekaligus juga memadatkan foamnya menjadi lebih padat, menghasilkan foam yang shiny di atasnya, glossy, padat dengan micro bubbles atau microfoam. Dan terakhir adalah proses heating. Jadi proses pemanasan susu sampai di suhu ideal sekitar 65 sampai 75 derajat Celcius atau maksimal 80 derajat Celcius. Pertama kita buang dulu, kemungkinan masih ada air di steam. Setelah itu kita tempatkan di sudut sekitar 45 derajat seperti ini. Dan kita mulai stretching, pembentukan busanya. Ini kelihatan busanya. Ada suara stretching. Setelah itu baru kita rolling, kita masukin ke pinggir, kita putar susunya. Tanpa proses stretching lagi, ini untuk memanaskan sekaligus memadatkan foam. Dan perlu diingat, salah satu tangan jari harus ada di jak. Jadi untuk mengukur tingkat kepanasan di 70 atau 80. Jadi kita ngecek temperaturnya dari sini. Kalau 3 detik kita nggak kuat, itu sudah sekitar 40 derajat temperaturnya. Dan hasil yang sudah dihasilkan adalah creamy, tanpa makro, micro bubble, tebal, thick, ini untuk latte. Apabila masih terdapat mungkin ada gelembung yang besar, kita lakukan spinning atau polishing seperti ini untuk memecah gelembung yang besar. Tapi kalau sudah tidak ada, kita tinggal putar-putar air tit, memastikan supaya nanti susu dan busanya tidak terpisah sebelum kita tuang ke dalam cup untuk proses pembikinan latte art. Ya. Pastikan ini tidak terpisah. Dan segera mungkin setelah steaming supaya suhu tidak turun harus kita lakukan penuangan dengan segera mungkin. Segera setelah kita mendapatkan hasil susu yang ideal, kita bisa langsung lakukan pouring atau penuangan. Karena kalau terlalu lama nanti akan susu sama busa akan terpisah dan itu akan susah kita lakukan free pouring. Teknik penuangan ada 2. Yang pertama adalah free pouring, biasanya kita untuk coffee latte, sedangkan nanti pakai spoon method atau menggunakan sendok itu biasanya untuk cappuccino. Pertama sekarang saya akan praktekkan untuk coffee latte. Ya, ini teknik penuangan bebas untuk cafe latte. Yang kedua, saya lakukan teknik dengan penuangan dengan sendok atau spoon method. Jadi pertama kita tuang airnya dulu dengan kita tahan foamnya, baru setelah itu baru kita masukkan foamnya. Jadi ini teknik menggunakan spoon dan free pouring. Teknik spoon biasanya kita pakai untuk cappuccino yang memiliki busa yang lebih tebal.